Yang di luar juga boleh Oh, yang di gabung luar masih masuk. ada? Ada, Po? Ada kayaknya Mas. Oke. Atau belum selesai makan kali ya? Iya. Oke, Makan di dalam boleh gak Mas? boleh. Sekarang oleh utut Boleh. nih gini. Oh iya. Oke. Mas Alif, mengisi tok ngobrol ora apa sing penting nang ngarep. Ayo. Mas Suho ayo to Mas Suho. Gas. Ayo depan 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 depan. Oh, monggo Mbak, Ibu, Ibu. Oke, monggo Ibu. Udah aman? Jebul ketok neng kono ya. Ya Allah, ora ngerti loh. Oke, ya Renitis. Oke. Oke, Ruame ya Mas ya. lumayan. Lumayan. Lu rame suka konser dangdut. Oke. Tepuk tangan boleh. Oke, mari kita mulai. Boleh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih kepada kawan-kawan Bapak Ibu dari dinas. Ini ada dinas apa aja ya? Ada Bapeda, ada? Bapeda? Oh, Oh Bapeda. ada hadir Dari Mas. Disporapar ada nggak? Kebanyakan Disporapar ada Oh kebanyakan ya. ada. Iya. Dinas Pertanian nggak ada ya? Nggak ada. Oh, padahal kan itu hulu ya sebenarnya ya di Ekraf kan. Oke. Matur nuwun sangat karena sudah menyediakan waktunya untuk jauh-jauh hadir karena ada yang dari Banjarnegara tadi. Banjarnegara ke sini tuh kalau nggak salah 6 jam, Pak ya? 5 jam. Oh, kalau 6 jam berarti yang sejam makan dulu, Pak. Oke. Iya toh. Ada juga yang dari Cilacap tadi. Cilacap udah datang ya? Belum? Cilacap mana sih? Belum ada ya? Ada yang paling jauh dari ngendi yo? Banyumas. Banyumas, Banyumas Banyumas. tuh paling jauh ya? Iya. Oh, hebat ke Oke. sini. Ngelegake. Wong sing kota Magelang ora rene padahal. Ya toh. Terima kasih banyak sekali lagi Bapak Ibu dan kawan-kawan semua. Selamat datang di event pertama dari Komite Ekonomi Kreatif. Ini yang baru pertama kali ya. Ini sekaligus besok akan dilantik, yaitu sebut ke masuk ikut mau orang ngomong gitu. Iya, bingung aku Mas. Shock. Ayo ngomong. Ya, selamat datang di Jateng Creative Festival Riset CTRL Outdelt 2023. Silakan Tangan tepuk kawan-kawan. tangan. Oke. Jadi Nah, ini judulnya itu Jateng Creative Fest, tapi tapi nanti lebih banyak forumnya sebenarnya. Nggak apa-apa juga gitu. Festivalnya dikit, tapi ini festivalnya festival pidato nanti. oke. Jadi penuhi pidato-pidato nanti ya. Pidatonya dari mana, Mas? Oh, dari kawan-kawan lagi. Oke. Jadi kawan-kawan di sini itu bukan peserta sebenarnya. Terus apa? Pidato. Nanti pidato semua nanti. Ya. Eh ini judulnya memang riset karena Komite Ekonomi Kreatif ini kan sudah ada sebenarnya 5 tahun lalu, Hmm. tapi per per besok itu akan diganti dengan kepengurusan yang baru begitu. Makanya judulnya riset, nanti dimulai lagi dari awal lagi begitu. Memang kenapa kok akhirnya kena bapak-bapak dari dinas ataupun ibu-ibunya diundang ke sini itu nanti agar bisa lebih sinkron aja gitu. Bisa lebih disinkronkan lagi kebijakan strategisnya di masing-masing kota dan kabupaten. Begitu. Kira-kira begitu tujuannya. Tapi kan tujuan itu kan masih jauh ya. Itu kan. Nah, ini semoga nanti kita bisa menjadi langkah pertama dengan kumpul di sini begitu kan. Ya kan ini kan juga belum disepakati juga. Apakah kita benar-benar akan menuju ke sana? Waduh. Atau menuju ke situ? Ya kan belum tahu ya. Oke, matur suwun. Ini Eh, sebenarnya dari mana aja sih, Mas, malam ini? oh, aduh aku Kan kan katanya ngomong. mau disinkronkan gitu, Oh, sing barusan. contekannya kan awakmu, ya kan? Alah, Monggo. Saya nggak curang mau ya. contekan. Tadi ada dari Dari Banyumas, Banyumas, dari dari Banjarnegara ada, Kabupaten Magelang ada. Wah itu, ada, tadi katanya nggak ada. itu lebih lebih dekat ke Sultan daripada ke Semarang Oke. sebenarnya. Terus dari Blora? Blora? Oke, Oke, dari dari Blora. Jepara? Jepara? Oke, Karanganyar?
Karanganyar. Pemalang. Terus Pemalang ada? Oke. Semarang, Semarang. Kabupaten ya. Oh, Demak, Seragen, Demak tadi ada Demak kayaknya. Demak ada ya. Oke, Demak. Terus apa lagi? Seragen, mau nyontek Grobo- gak? Grobogan, Grobogan. Gerobokan. Oh, Oke. pendekar dewean terus. Seragen. Nanti dinasmu. Manggung. Temanggung. Oh, Bapak dari Temanggung. Saya tadi bingung kayak ono plat AAAE mana gitu orangnya. Sendirian tapi ya itu ya Tapi Mas sendirian ya. Pak ya? Dari dinas Pak? Dinas? Oh, karena komitenya belum ada lagi ya? Besok Pak, segera akan dibentuk komite lagi Pak. Oh gitu? Oke. Bagus, bagus, bagus. Dari Wonogiri? Oke. Wonogiri. Wonosobo. Wono-wonone soal ini. Wonosobo mana? Wonosobo dong ono? Oh, nggak ada lagi ternyata. Sibuk mungkin. Kota Lagi naik perahu. kok perahu? Gunung perahu, ya kan? Pekalongan, Pekalongan, Pekalongan. Kabupaten. Kota Pekalongan loro ya? Iya. Oh, Pekalongan kota. Oh, jenengan kota. Oke. Kabupatennya? Nggak ada. Diwakili berarti. Oh, enggak ada ya? Diwakili kabupaten. Oke. Diwakili kota. Oh, toh, diwakili Mas. kota. Surakarta? Oh iya, Oke, bapaknya. siap. Kok sing disebutnya sing teko kabeh lho. Sing rata kok nggak disebut gitu harusnya. Ya, Purworejo, dapatnya Purworejo. Nanti ben ketok nek ra ngacung ngono lho, Mas. Kan ra ono. Oke, itu tadi yang dinas. Ya komite. sebenarnya itu termasuk komite sih, Mas. Oh gitu. Tapi ada tambahan ya, yang komite itu yang Klaten. Klaten komitenya Oke. aja baru. Besok dinas datang kayaknya. Terus Dan lain-lain. Suat ya Allah kapan. banyak Oke, acaranya cuma nyebutin satu-satu ya, Mas ya. tekan rampung esok-esok. Nah. Oke, terima kasih. Sebelumnya agar lebih bermakna malam ini, angel ini. Mari kita menyanyikan dulu lagu kebangsaan. Indonesia Indonesia. Raya. Iya, musuh Argentina itu. Lagu kebangsaan Indonesia. Monggo kepada segenap hadirin untuk berdiri. Mohon berdiri. Nggak ada dirijen. Nggak ada. Nggak ada. Langsung nyanyi sendiri ya Pak ya. Oke. Itu udah ada teksnya kalau nggak hafal. Hah? Oh, Banyumas. Oh, siap. Iya, iya. Monggo Ibu Monggo, dari pada Ibu. Dirijen. Wah, iya alhamdulillah. Iya. bisa jadi dirijen. Monggo Ibu. Monggo. Nggak apa-apa Ibu. Ini Titah Masuho. Ayo. Oke. Monggo, kita mulai. Terima kasih. Hadirin dipersilakan duduk kembali. Oke. Setelah ini apa nih, Mas? Setelah ini udah. Ngapain? Udah. Belum ya? Belum. Oke. Untuk membuka acara malam hari ini, memang hari ini kita belum ada VIP-nya,
belum ada Pak Sekda ataupun PJ Gubernur yang akan membuka. Malam ini akan dibuka dan disambut sekalian Oleh oleh Ketua Panitia apa itu sebenarnya lali tuh? Jateng Jateng Creative Creative Fest. Festival. Monggo kepada Mas Mas Kris, Tris, dipersilakan. dipersilakan. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak Ibu sekalian yang hadir pada malam hari ini. Izinkan saya untuk membuka sekaligus memperkenalkan acara serangkaian Jateng Creative Fest 2023. Saya Tris di sini selaku Ketua Panitia mengucapkan terima kasih untuk Bapak Ibu yang sudah berkenan hadir pada malam hari ini untuk sama-sama kita bisa saling berkonsolidasi, kita bisa saling berkoordinasi untuk sama-sama mendukung ekonomi kreatif di Jawa Tengah menjadi lebih baik lagi. Ya, tadi sudah beberapa kali disinggung oleh MC mengenai kegiatan ini. Saya izin untuk menyampaikan bahwa kegiatan ini akan berlangsung selama 3 hari ya, tapi 2 hari hari ini dan besok yang full kegiatannya. Hari ketiga hanya untuk ini ya check out atau keluar gitu ya para peserta meninggalkan tempat. Jadi kegiatannya kalau penuhnya malam hari ini dan besok ya secara full seharian. Nah, adapun undangan yang memang diberikan yaitu kepada 35 ekonomi kreatif ya, kota dan daerah yang tadi sudah disinggung ya. Terima kasih banyak sudah hadir. Mudah-mudahan ini menjadi momentum untuk kita bersama mendorong dan menjadi lebih solid lagi di Jawa Tengah untuk ekonomi kreatifnya. Izin saya juga ingin menyampaikan bentuk kegiatan ini. Yang pertama adalah Forum Ekonomi Kreatif Jawa Tengah. Jadi nanti mulai malam ini sampai besok kita akan banyak beragenda menyampaikan ya dengan bentuk-bentuk forum gitu ya. Nah ini menjadi media untuk kita sama-sama nih mengetahui hal-hal di masing-masing daerah berkaitan dengan ekonomi kreatifnya masing-masing. Kemudian acara yang lain juga adalah pameran ya. Kemudian yang sudah berlangsung yaitu acara sayembara film dokumenter tingkat Jawa Tengah. Di sini ada yang mengikuti kemarin ikut lomba film dokumenter perwakilan dari daerah atau kota? Tidak ada? Tapi apakah tahu? Tadi yang dari Banyumas kalau tidak salah ikut dan kebetulan masuk nominasi Banyumas. Tepuk tangan. Banyumas ya. Terus ada dari Salatiga seingat saya, terus ada dari Wonosobo juga ya, ada dari Tegal juga yang mengirimkan volumenya. Jadi sayembara film dokumenter ini saya juga cukup tersanjung karena lumayan banyak kemarin yang mengirim di luar ekspektasi dengan waktu yang memang tidak cukup banyak dan ternyata karya-karyanya juga luar biasa. Nah, sudah dibuka sejak sudah ditutup kemarin gitu ya, sudah ditutup beberapa hari yang lalu, kemudian sudah dijuri dan sudah mendapatkan nominasi film terbaik yang besok akan diputar gitu ya. Jadi besok akan diputar dan kita akan menyaksikan bersama ya. Akan ada pemutaran film dan juga akan ada pertunjukan musik dan juga besok ada ini ya pertunjukan tari juga dari Banyumas ini ya. Nanti kita akan saksikan bersama pemutaran film dan juga penganugerahan film bagi para nominasi yang terpilih 5 itu ya besok, jadi kita akan saksikan. Kemudian pelantikan pengurus ekonomi kreatif Jawa Tengah periode 2023-2028 itu rangkaian kegiatan hari ini mudah-mudahan bisa memberikan dampak yang baik bagi kita semuanya dan bisa menjadi satu media untuk kita bisa saling solid gitu ya, saling koordinasi dan konsolidasi bersama. Itu harapan saya, mohon kerjasamanya Bapak Ibu yang hadir, mudah-mudahan kita mendapatkan manfaat bersama. Itu dulu dari saya sebagai Ketua Panitia, sembari juga saya membuka acara hari ini dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim. Acara ini kita buka, mari kita lanjut serangkaian kegiatan dengan
hati yang gembira. Gitu dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mas Tris. Ya, Iya. luar biasa sekali. Sambutannya ngalah-ngalahi caleg ya. Alhamdulillah. Oke, kita lanjut ke acara berikutnya. Apa nih, Agenda Mas? berikutnya. Agendanya apa? Nah, agenda berikutnya karena emang kita bikin festival ini Mm-mm. itu memang bukan buat kita, tapi buat eh, seluruh teman-teman semua. Buat bersama ya. Kita persembahkan panggung Oke. ini untuk kalian kawan-kawan. Padahal gak gawean sebenarnya. Oke, kita akan mendengarkan paparan-paparan dari kota dan kabupaten langsung malam ini Kita serahkan tentang apa? tentang ini, Langsung tentang ini apa dulu. dulu? Oh, tentang apa Tentang dulu? apa? Oke. Tentang apa? Kau tahu gak? Tentang apa, Mas? Jadi nanti ada paparan dari teman-teman kota dan kabupaten Mm-mm. tentang apa yang sudah mereka kerjakan Oke. terkait ekonomi kreatif dan ekosistemnya, ataupun di sini sebenarnya sambat juga nggak apa-apa gitu. Mau sambat boleh, tapi mau cerita apa namanya? Mau cerita heroisme juga boleh begitu. Ini Jadi berarti cerita siapa? silakan aja. Hah? Nanti yang cerita siapa? Ini teman-teman Dari dari dinas boleh, dinas boleh, dari dari komite komite boleh. boleh ya. Oke, Tergantung oke, nanti yang oke. dipanggil sama pembawa acaranya siapa begitu ya. Oke. Jadi mohon kawan-kawan untuk Siap. siap-siap. Dua hal siap-siapnya. Siap-siap memaparkan apa yang sudah teman-teman semua kerjakan dan siap-siap untuk mendengarkan cerita dari kawan-kawan yang lain begitu. Oke. Agenda ini akan dibawakan oleh Oleh wakil ketua komite yang belum dilantik sih sebenarnya, masih besok dilantiknya gitu ya. Jadi sebenarnya belum resmi juga begitu. Yaitu Mas Bambang Supradono. Tepuk tangan buat Mas Bambang Supradono. monggo Mas, Silakan. dipersilakan. Baik, terima kasih Mas Kuri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Ibu atas kehadirannya, luar biasa. Kami mengapresiasi, ini hal yang baru bagi kami. Ya mohon dimaklumi ya Bapak Ibu. Ini karena memang, ya ini juga karena harus mempertanggungjawabkan hibah kami. Kami dapat hibah 50 juta untuk menyelenggarakan kegiatan ini, mepet-mepet lagi Bapak Ibu. Nah besok udah tahu sendiri kan, Desember udah harus segera laporan pasti kan. Nah, oh maaf. Oh, siap. Baik. Jadi tadi sudah disampaikan bahwa hari ini Bapak Ibu, sebenarnya festival itu juga tidak harus melulu gebiar-gebiar begitu kan. Ini hari ini kita malam ini festival ide gagasan ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu punya banyak gagasan-gagasan yang sudah dikembangkan. Nah itu tercapture oleh aktivitas Bapak Ibu dalam pengembangan ekonomi kreatif di daerah. Memang tidak mudah mengembangkan suatu kegiatan yang kalau di undang-undang pemerintah daerah ini adalah urusan pilihan dan itu sub urusan Bapak Ibu. Tentunya butuh komitmen tinggi padahal masyarakat banyak melakukan kegiatan tersebut. Nah, ini kan juga problem ya Bapak Ibu, apalagi dengan nanti adanya bonus demografi tentunya banyak kreativitas baru akan muncul Bapak Ibu. Nah, makanya nanti kami sebagai lembaga non struktural akan membantu pemerintah daerah untuk memfasilitasi dinamika kreativitas anak-anak yang begitu, karena mereka sekarang sudah begitu banyak pengetahuan-pengetahuan baru muncul. Jadi mereka akan menimbulkan gagasan-gagasan baru. Nah, malam ini kita akan mencermati progres perkembangan ekonomi kreatif di kabupaten kota. Jadi Bapak Ibu yang hari ini hadir bisa melihat apa sih yang sudah dilakukan kabupaten kota lain dan nanti kita akan terus kembangkan. Jadi nanti forum ini akan terus kita adakan setiap tahun. Bahkan mungkin suatu saat silakan kalau ada kabupaten kota lain yang tertarik untuk menjadi tuan rumah. Ini karena ini awalan jadi ya begini formatnya, nanti kita perbaiki dan kegiatannya cukup agak mepet nih, mohon maaf sebelumnya. Nah nanti akan kita kembangkan lagi di tahun-tahun ke depan lebih bagus dan melibatkan kabupaten kota. Mungkin begitu Bapak Ibu. Nah Bapak Ibu, saya mungkin akan memanggil presenter pertama kita yang kebetulan baru kemarin ditetapkan menjadi kota kreatif dunia. Silakan tepuk tangan.
Ini padahal sudah 2 kali mengajukan, baru kemarin akhirnya gol. Nah, mari kita sambut dari Kota Solo. Monggo Pak, silakan Pak dari Kota Solo. Waktu kami berikan 10 menit ya Pak ya, 10 menit. Mohon timernya di. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Sultan Najamuddin dari Bapeda Kota Surakarta. Kebetulan Komite Ekonomi Kreatif Kota Surakarta itu ada di Bapeda. Jadi Komite Ekonomi Kreatif kami itu dibentuk tahun 2017. Nah, sekarang sudah periode kedua, ketuanya Prof. Tanto, tidak pernah berganti dari awal sampai periode kedua ini. Komite Ekonomi Kreatif kami itu di-SK-kan oleh wali kota. Jadi kerjanya itu ya rapat-rapat. Jadi kami di Komite Kreatif ada 6 bidang, sehingga kami punya kegiatan ada 6 FGD. Kerjanya Komite Ekonomi Kreatif itu adalah belanja masalah dan isu terkait masing-masing 6 bidang itu. Kemudian setiap bidang itu merumuskan untuk di FGD-kan, dan setiap hasil FGD itu diajukan ke wali kota sebagai rekomendasi untuk tindak lanjut tahun ke depan. Kalau kalau di semester pertama FGD-nya, maka bisa dilakukan tindak lanjut untuk dalam tahun itu. Itu barangkali secara umum. Jadi ini Komite Ekonomi Kreatif. Lanjut. Ketuanya itu adalah Dr. Sutanto. Saya sekretaris Komite dari Bapeda. Prestasi kami terakhir ini adalah alhamdulillah mendapat anugerah sebagai masuk dalam jaringan kota kreatif UNESCO. Kami sudah maju 2 kali. 2017 gagal, 2019 gagal, 2021 di moratorium karena sudah 2 kali gagal. Kemudian 2023 ini kami maju lagi dengan bidang yang sama, craft and folk art. Kalau soal ekonomi kreatif, barangkali Solo memang hidupnya dari ekonomi kreatif karena kami tidak punya sumber daya. Kami tidak punya pertanian, kami tidak punya tambang, kami tidak punya laut, tidak punya hutan. Praktis ekonomi Surakarta itu ditopang oleh 3 aktivitas utama sebetulnya. Yang pertama itu pariwisata, yang kedua itu adalah jasa kesehatan, yang ketiga itu adalah pendidikan. Kami punya 17 rumah sakit. Mulai dari rumah sakit tipe A sampai tipe D. Padahal luasnya hanya 46 km persegi. Kalau mengikuti standar Bappenas, Solo cukup menyediakan 5 rumah sakit. Kalau mengikuti jumlah penduduk. Makanya kenapa kami salah satu bisnis jasa pelayanan kesehatan. Yang kedua itu pariwisata. Tagline kami itu adalah Kota Mais. Sehingga hampir setiap minggu itu ada kegiatan mais di Kota Surakarta. Dan alhamdulillah teman-teman di Ekraf ini adalah gabungan dari seluruh komunitas, termasuk pelaku usaha, ada Kadin di situ, ada HIPMI di situ, dan ada pelaku-pelaku seni yang membantu kami bagaimana mengkoordinasikan isu-isu terkait dengan ekonomi kreatif yang ada di Kota Surakarta. Barangkali itu yang singkat. Nanti kalau ada diskusi kita bisa berbagi pengalaman, berbagi ilmu. Saya juga ingin menimba banyak dari Pekalongan yang lebih duluan dulu, 2017 ya? 14. Ya. Jadi sekarang yang masuk UCC ini sudah ada 5. Pekalongan, Bandung, Ambon, Jakarta. Terakhir Surakarta. Terima kasih. Terima kasih Pak Najamuddin. Waktunya padahal masih banyak loh. Baik, terima kasih Pak. Jadi kita ucapkan selamat ke Surakarta karena perjuangannya sudah pada akhirnya nyampe juga. Karena sebetulnya Bapak Ibu kalau Bapak Ibu masuk di kota kreatif dunia, peta Solo itu masuk di peta dunia. Itu cuma kelebihannya di situ. Jadi wisatawan itu kan banyak melihatkan. UNESCO ini kan organisasi yang bergerak di sektor
kebudayaan. Dan di situ akan mengkoordinasikan lah beberapa negara. Jadi kalau orang-orang di negara-negara terutama di Eropa, negara maju pasti akan melihat apa yang direkomendasikan UNESCO. Nah sekarang kita sudah punya Solo yang sudah ada di peta dunia UNESCO sebagai kota kreatif dunia. Bapak Ibu yang di kabupaten kota yang lain bisa menyusul. Nah kita lihat sekarang dengan kota yang lebih senior, ini 2014. Jadi kota kreatif dunia. Jadi Jawa Tengah sudah ada 2 Bapak Ibu, dan itu di Indonesia provinsi paling banyak, karena yang lainnya masih 1-1 rata-rata. Dan Jawa Tengah juga kota kreatif Indonesianya juga ada banyak, ada 9 atau 12 ya saya lupa. Nah mungkin selanjutnya kita tampilkan dari kota Pekalongan, silakan Mas. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam Bapak dan Ibu sekalian. Mungkin di sini saya yang paling muda ya untuk menyampaikan materi-materi pada malam ini. Boleh next. Jadi untuk sekilas profil Pekalongan, secara geografis Pekalongan ini cukup kecil ya wilayahnya. Kalau di situ mungkin hanya 45 km, sekitar 40 km persegi. Kemudian penduduknya hanya 300.000 sekian. Tapi kalau dilihat secara antropologis, secara kebudayaan, masyarakat Pekalongan ini sebenarnya masyarakatnya religius, tapi juga beragam. Keberagaman itu kemudian membentuk satu proses kreasi yang sudah dari lama ada. Jadi menurut saya kenapa Pekalongan menjadi salah satu jejaring UNESCO di kota kreatif, menjadi kota kreatif jejaring UNESCO. Karena secara antropologis masyarakat Pekalongan ini dari dulu sudah bertemu dengan berbagai macam bentuk kebudayaan yang akhirnya menghasilkan karya-karya kebudayaan yang selalu berkembang. Begitu. Next. Oke. Ini adalah beberapa penghargaan yang diraih oleh Kota Pekalongan dalam 20 tahun terakhir lah. Yang pertama adalah sertifikat UNESCO. Jadi batik diakui oleh dunia sebagai intangible heritage atau warisan budaya tak benda. Itu Pekalongan menjadi salah satu pihak yang sangat berperan dalam penentuan tersebut. Banyak penelitian-penelitian yang dilakukan oleh Kota Pekalongan, baik itu akademisi, pelaku, bisnis, komunitas, yang akhirnya menghasilkan konsensus tersebut. Selanjutnya adalah ini, sertifikat UNESCO, Museum Batik. Jadi Museum Batik itu salah satu objek wisata juga di Kota Pekalongan, yang selalu memfasilitasi bagi industri batik, bagi pelaku batik, bagi pembelajar batik, untuk tetap terus lestari, karena di situ diajarkan metode-metode batik secara inklusif. Kemudian kota kreatif jejaring UNESCO. Ini yang tadi kemudian diteruskan oleh Solo. Itu juga ada Guinness World Record. Jadi ada acara batik yang kemudian menjadi sejarah gitu ya. Next. Jadi di Pekalongan kalau dilihat secara ekonomi kreatif, saya rasa hampir 60% lebih orang Pekalongan itu bekerja di bidang batik. Ada yang bahasanya kalau di Pekalongan itu kulit kecah ya. Itu ada yang ngelir, ada yang mewarnai, ada yang nyanteng, ada yang bikin canteng. Makanya banyak kampung-kampung batik yang di Pekalongan itu tumbuh secara organik gitu. Next. Udah. Di Indonesia sendiri, bahkan di dunia, Pekalongan ini mau tidak mau harus diakui bahwa Pekalongan adalah pusat dari perkembangan batik pesisir yang ada di dunia. Jadi ada legenda batik 3 kota. Batik 3 kota ini sebenarnya kan dari kota Pekalongan, Kabupaten Pekalongan, dan Kabupaten Batang. Tetapi secara administratif kota Pekalongan selalu bergerak untuk menjaga nilai-nilai yang ada dalam batik. Yang kemudian adalah batik sebagai pusat batik gaya pesisiran yang saya sebutkan tadi. Selanjutnya adalah Pekalongan Peranggok Batik Indonesia. Kenapa disebut Peranggok Batik? Apakah hanya produknya saja batik itu batik Pekalongan itu kemudian diekspor kemana-mana? Enggak, tapi
dari segi cantingnya, bahkan manusianya itu bisa diekspor gitu. Batik-batik Pekalongan ini terkenal sebagai pembatik yang ciamik gitu ya, cekatan, tapi juga harganya nggak mahal-mahal banget. Itu. Next. Boleh next. Next boleh. Nah, ada beberapa, kalau kita bicara soal ekonomi kreatif, maka subsektornya cukup banyak. Ada 17 ya. Nah, tapi Pekalongan berfokus pada 8 sektor ekonomi kreatif. Ada seni kriya, craft, ada kuliner, fashion, desain produk, seni pertunjukan, televisi, animasi video, dan musik. Di setiap acara atau agenda yang dilaksanakan oleh Dinas Pariwisata dan Kebudayaan Kota Pekalongan, baik itu di Kampung Batik, baik itu di acara apa namanya HUT kota ya, ulang tahun kota, itu selalu melibatkan komponen-komponen itu secara lengkap. Misalnya Oktober kemarin itu diperingati sebagai bulan batik. Itu di Pekalongan agenda tentang Hari Batik itu sangat sangat luar biasa antusiasnya. Ada kampung batik Pesinduan, ada kampung batik Kauman, kemudian ada pekan batik Nusantara, ada karnaval night seperti Jember Karnaval gitu, tapi malam-malam semuanya pakai batik dan melibatkan seluruh elemen masyarakat dari pelajar, mahasiswa, bahkan OPD sekalipun itu ada di Kota Pekalongan. Next. Nah, apa yang dilakukan oleh masyarakat Pekalongan secara luas, baik civil society-nya maupun governor. Jadi ada kekuatan kolaborasi yang cukup kompleks. Kalau di kami mengenalnya ABCMG. Akademisi, bisnis, community, media, dan government. Kelima unsur tersebut saling terikat, saling bekerja sama, kemudian untuk mencapai suatu target-target tertentu. Misalnya kalau media dari pemerintah itu memiliki Batik TV, Radio Kota Batik, Radar Kota. Akademisi juga kita punya SMK 3 Negeri Pekalongan. Itu terkenal sebagai, kalau di Pekalongan namanya Jutek, jurusan tekstil. Karena di situ diajarkan tentang tekstil, tentang batik, dan lain sebagainya. Komunitasnya juga ada BPCF, BP2KP, itu komunitas-komunitas yang secara administratif dibentuk oleh dinas, tapi juga kami secara organik juga merangkul. Jadi ada misalnya gerakan pemuda Pekalongan, ada namanya Bumi Wastra. Itu gerakannya itu pakai batik doang itu di kafe. Gitu. Tapi sekali mereka bikin acara, yang tadinya targetnya 100 itu bisa 600 orang, isinya anak muda semua di kafe. Cuma pakai batik, dengerin live musik. Nah, itu kemudian yang menjadi salah satu hal yang bisa dilihat bahwa kalau sebenarnya memiliki masalah. Pertama masalahnya adalah soal batik ya. Soal batik itu anak mudanya ini kemana? Karena kita nggak bisa terus-menerus menggantungkan kepada generasi yang terdahulu. Tapi sekarang mulai sudah nampak. Inakraf kemarin, bulan Oktober kemarin, Inakraf, itu satu anak muda Pekalongan, itu menyambut semua penghargaan yang ada di Inakraf. Jadi ada terobosan yang sangat luar biasa dan kemudian diakui oleh Inakraf kan pekan ekonomi kreatif kriya terbesar se Asia Tenggara kan. Anak muda Pekalongan diakui melakukan terobosan yang sangat luar biasa. Bagaimana dia menggabungkan pembuatan motif batik dengan artificial intelligence. Pembuatan motif batik yang tadinya itu sehari itu bisa cuman bikin 1-2 motif. Ini dalam beberapa jam bisa bikin ribuan motif. Itu yang dilakukan oleh anak muda Pekalongan. Jadi langkah-langkah kecemasan kita terhadap generasi penerus batik sudah setidaknya mulai terkikis sedikit. Karena harapan itu selalu muncul. Gitu. Tapi ada juga tidak bisa dipungkiri kami memiliki kendala dalam mempromosikan, misalnya dalam rebranding, branding. Karena acara-acara yang kami lakukan misalnya karnaval batik itu luar biasa itu. Tapi nggak ada promosi yang baik, sudah dilakukan tetapi masih harus ada dievaluasi lagi. Kemudian brandingnya juga harus kemudian ditingkatkan lagi agar nggak cuman yang datang tuh orang Pekalongannya aja, orang Jawa Tengahnya aja. Karena dalam soal batik urusannya sudah bukan Indonesia, tapi global. Terima kasih.
Pekalongan, ya. Tes. Baik, Bapak Ibu. Jadi kebetulan Solo dan Pekalongan itu sama penghargaannya, yaitu craft and folk art. Jadi kalau di UNESCO itu ada 7 subsektornya Bapak Ibu. Gastronomi, kuliner, media arts, kemudian literatur, kemudian craft and folk art, musik, film, kemudian satu lagi apa ya Pak? Ya ada 7 pokoknya Bapak Ibu. Ada literatur, tadi literatur Jakarta sudah. Nah, nanti mungkin di Bapak Ibu kalau saya lihat batik di Jawa Tengah kan hampir merata ya, folk art juga banyak. Nah mungkin cari hal yang lain seperti kayak Blora tuh di sana ada Pramudiana Tatur, jangan craft and folk art menurut saya, dia bagusnya literatur gitu kan. Dan di sana ada sastrawan yang cukup terkenal gitu. Nah tinggal dibangkitkan lagi bisa atau tidak. Memang tidak mudah untuk mengembalikan hal yang pernah menjadi fenomenal begitu. Nah selanjutnya, nah mungkin ada Bapak Ibu yang mau berinisiatif, mau tampil gitu, silakan. Wah silakan, Gerobokan, monggo Pak. Mari kita beri aplaus untuk dari Gerobokan. Oh, Pak Adin. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Eh, ya, eh, saya masuk di sini tuh terkesan ruangannya. Jadi sekarang jarang dijumpai, termasuk di kota saya, Purwodadi. Jadi masuk ruang pertemuan gini, nuansanya banyak elemen kayunya. Ya, kalau di kota-kota semuanya metal dan sebagainya. Jadi kebetulan background saya kan arsitek. Nah, Kepala Pahyani itu pernah jadi Bapeda Surakarta. Waktu itu kami tanda tangan berita acara penilaian PMK3I. Ketemu Mas Yani. Jadi kita sempat ngobrol-ngobrol tentang ekonomi kreatif. Begini Bapak dan Ibu, kenapa saya setelah ketiga? Ya karena capek-capek kan enak dengerin orang cerita kan begitu. Ya, begini. Jadi sebetulnya saya sama Komite Ekonomi Kreatif, tapi posisinya di tim pelaksana. Jadi seperti di Solo. Di Solo itu Ketua Komite Ekonomi Kreatif itu Bapeda. Jadi Ketua Bapeda itu sebagai Ketua Komite Ekonomi Kreatif. Untuk pelaku usahanya dibentuk namanya tim pelaksana. Itu kita posisinya di situ. Jadi sehingga kalau Dispora Budpar itu posisinya adalah sebagai ketua harian. Sehingga kita memang setiap 3 bulan itu selalu ada FGD. Dan kita sudah merumuskan blueprint tentang pengembangan ikraf sudah terbentuk juga. Kemudian akhirnya terbentuk juga komite ini dijembatani oleh Bapeda setelah penandatangan PMK3I. Sebetulnya umur komite ini baru saja, jadi kurang lebih 1 tahun kemarin di bulan November tanggal 30 kita dilantik, kemudian dihadiri Mas Adin juga. Poinnya pengembangannya, karena di Grobogan ini sebetulnya bentangannya luas. Kotanya sih dekat dari sini, cuma 62 km aja dari kota Semarang ke arah timur. Terluas nomor 2 dan daratannya itu komposisinya itu 36% itu dari area pertanian. Dan 36% juga itu hutan. Hutannya dan mayoritas jati. Maka begitu saya masuk ruangan sini tuh sangat terkesan sekali kok ada ruangan ternyata elemen lama sehingga tempat duduknya juga kayu jati. Sehingga potensi ekonomi kreatifnya itu lebih banyak dari hasil bumi, yaitu jagung dan kedelai. Maka kami di PMK3I itu adalah mengambil kuliner atau gastronomi itu. Jadi kita lebih banyak di Purwodadi itu adalah nasi jagung. Jadi nasi jagung itu sebenarnya makanan rakyat sejak zaman dulu ada, dan pada zaman era dahulu itu kolonial itu masyarakat kan nggak boleh makan beras.
dia boleh makan beras itu kalau yang sudah remuan yang disebut menir. Sebetulnya menir itu diambil dari abdi dalam atau babunya Belanda, tuan Belanda dibawa pulang, ini makanan apa? Dia nyebut ini makanannya menir. Maka beras yang kecil-kecil itu disebut menir. Jadi itu maksudnya begitu, itu konon ceritanya begitu. Karena pelarangan-pelarangan itu, maka masyarakat berkreasi menanam jagung dan nasi jagung itu diolah, ternyata membuat proses yang lama. Jadi Grobogan itu sudah banyak ya. Ada satu kampung yang dia menyediakan nasi jagung di Kampung Danyang itu sebelah selatan Kota Purwodadi. Itu pertumbuhannya jadi karena potensi jagung itu pensuplai terbesar di Indonesia, hampir 20%, dan tidak kalah dengan di mana di Sulawesi Utara, di Goa itu di Gorontalo. Jadi kita sehingga di Grobogan ini lebih banyak tumbuh kuliner-kuliner yang bercorak khas seperti itu. Tapi juga banyak kuliner yang era sekarang. Kalau Bapak Ibu disebut Purwodadi itu pasti brand kulinernya kan Swike. Swike itu kan tauco, lebih banyak tauco. Tauco itu jadi kedelai juga. Jadi itu yang kita belum bisa melakukan lebih banyak, hanya menggali potensi-potensi daerah dulu dan mengumpulkan kelompok-kelompok daripada pelaku ekonomi kreatif. Untuk subsektor ya alhamdulillah sudah ada 17 dan saya yang mengendapi karena saya arsitek sendiri, ada beberapa teman sehingga nuansanya juga kalau kita ketemu biasanya 3 bulan 4 bulan. 3 bulan sekali dan sekarang dinas Pora Budpar juga lebih kemarin mengadakan bintek dan pelatihan sebagainya. Saya rasa itu Bapak dan Ibu, semoga kerso rawuh di Grobogan, nikmati nasi jagung. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Pak. Pak, luar biasa. Tadi dari subsektor arsitek ya Pak. Jawa Tengah ini juga ini Pak, satu-satunya provinsi yang sudah menerbitkan peraturan gubernur lisensi arsitek Bapak. Dari undang-undang arsitek itu menurunkan peraturan gubernur. Nah pertama itu Jawa Tengah. Jadi mohon Pak itu pergubnya itu lisensi arsitek. Nah di kemarin kita kan saya coba metakan arsitek itu harusnya ditaruh di dinas apa sih? Nah akhirnya ketemulah kalau di Jawa Tengah itu provinsi ditaruh di Dinas Cipta Karya Pak. Karena di situ lisensi arsitek itu diterbitkan oleh mereka kerjasama dengan IAI, baru diteruskan ke DPMPTSP. Nah yang mengeluarkan lisensi itu DPMPTSP. Begitu Bapak Ibu, kalau untuk subsektor arsitek nanti kalau ada pertanyaan di daerah Kabupaten Bapak Ibu seperti itu prosedurnya. Nah selanjutnya ini yang baru ditetapkan jadi Kabupaten Kota Kreatif Indonesia. Tahu Bapak Ibu 2023 ini ada 2 kabupaten yang baru ditetapkan. Dari Banyumas ada? Nah silakan dari Banyumas untuk bisa tampil. Mas tolong slide Banyumas. Oh, kamu bawa. Waduh di belakang ya Mas. Mungkin nggak anu aja deh, disampaikan aja di depan aja. Kelihatannya nggak mungkin soalnya harus operatornya di belakang soalnya. Mungkin cerita dulu aja lah besok bikin. Silakan. Boleh. Ya. Ya, selamat malam semua. Ya, terima kasih atas waktunya Bapak-bapak, Ibu-ibu sekalian. Perkenalkan saya dengan Pak Gram atau Mas Gram, teman-teman bisa panggil saya. Saya perwakilan dari KEK Banyumas. Sebenarnya saya tidak secara resmi ya, saya mewakili Mas Anggit Pandu sebenarnya karena beliau berhalangan. Jadi saya mewakili. Sebetulnya saya dari akademisi
Saya salah satu dosen di ITT Telkom Purwokerto. Saya jurusannya Desain Komunikasi Visual. Mungkin ingin menyampaikan sedikit ya, atau bercerita tentang progres dari akhirnya Banyumas ditetapkan menjadi kota kabupaten kreatif di tahun 2023 ini. Kami di 2021, 2022 kami fokus membangun placemaking, creative placemaking. Jadi kami membangun di beberapa titik, kurang lebih ada 12 titik di Banyumas yang kita bangun, dari Banyumas Kota Lama, Sukaraja, Purwokerto, dan beberapa titik lainnya yang kita bangun dalam bentuk aktivasi. Dan juga kemarin sudah ditetapkan sebagai kota daya tariknya adalah seni pertunjukan, yang dimana Lengger menjadi salah satu daya tarik. Nah, kita juga melibatkan, mungkin kalau tadi pentahelix gitu ya, kami melibatkan hexahelix. Kita memiliki 6 variabel gitu. 6 hexahelix itu ada tadi ada media, ada akademisi, praktisi gitu ya, komunitas, terus mungkin tambahannya adalah dari lokal figur gitu. Lokal figurnya kebetulan kami diuntungkan atau disupport salah satunya oleh Mas Andi F. Noya yang kebetulan sekarang sudah menetap menjadi warga Banyumas, tinggal di Colongok. Lalu ada Mas Rianto dan ada Pak Titut yang cukup merepresentasikan Banyumas gitu ya. Terus dan kami sangat terbuka dengan kolaborasi-kolaborasi yang kami harapkan bisa bertumbuh ya, karena waktu saya datang di Purwokerto di 2021, Banyumas belum ditetapkan gitu, dan akhirnya dengan adanya progresif kreatif yang kita lakukan bersama dari akademisi dan lain sebagainya, akhirnya bisa tercapai gitu. Dan akhirnya dari Kemenparekraf ada melakukan kunjungan dengan asesor dan rekan-rekan lainnya gitu ya, dan kita melakukan FGD bersama dan akhirnya ditetapkan di 2023. Saya lupa bulannya, kurang lebih mungkin kita pertengahan tahun, nanti akan saya cek lagi, dan akhirnya kita setelah mendapatkan itu, lalu apa nextnya gitu. Nextnya adalah kita meningkatkan kuantitas dari program aktivasi itu yang sudah dilakukan di Kota Lama Banyumas, di Purwokerto, Karanglewas, Sukaraja dan sebagainya gitu. Mungkin saya belum bisa memaparkan ya secara langsung, tapi nanti teman-teman bisa cek di Instagram, salah satu program yang cukup menjadi andalan adalah Pekan Banyumasan ya. Pekan Banyumasan ini pekan itu pasar Banyumasan, yaitu mewakili dari Banyumas Raya gitu. Nah, itu yang kita harapkan, kita tidak hanya melibatkan teman-teman di Banyumas aja, tapi juga Banyumas Raya, ada dari Purbalingga, Cilacap, Banjarnegara, Kebumen gitu dan sebagainya. Jadi 5 karesidenan itu yang kami harapkan bisa berkolaborasi, dan harapannya Banyumas bisa sama-sama belajar dengan kota atau kabupaten kreatif yang sudah lebih dulu menjadi atau memiliki predikat kota kreatif dunia seperti Solo, Jakarta, Pekalongan gitu ya, terus Ambon dan juga Yogyakarta dan Bandung ya. Jadi itu yang mungkin saya harapkan dari Banyumas, semoga bisa berkolaborasi dari teman-teman di Jawa Tengah, semoga kita bisa bareng-bareng bertumbuh bersama, dan semoga Jateng Creative Fest ini menjadi pintu atau ruang interaksi pembuka buat kita bisa berkolaborasi bersama. Mungkin itu aja, terima kasih. Ya. Baik, terima kasih dari Banyumas. Dari Kebumen ada? Sudah hadir belum? Nah, silakan Pak. Ini Kebumen juga barusan ditetapkan. Nanti subsektornya unggulannya apa ya? Nanti dijelaskan ya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Atas kesempatannya, saya Nanan dari Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Kebumen. Kebumen ditetapkan sebagai kota kreatif dari 2022 dengan sektor unggulannya
animasi. Kayaknya slide. Acting. Ya, kalau dari Kebumen itu untuk sektor utamanya film, video, animasi dengan sektor pendukungnya ada 4, yaitu ada fashion, kriya, seni pertunjukan, dan juga kuliner. Beberapa kegiatan sudah dilakukan selama 2002-2003. Untuk yang sektor utamanya itu festival film, yaitu Festival Lawet Muda Kebumen. Festival Lawet Muda Kebumen itu sudah 2023 itu tahun yang ketiga dengan peserta dari kemarin untuk tahun ketiga sudah peserta dari Jawa dan Bali. Dan untuk komunitas-komunitas yang ada di Kebumen itu banyak dan beberapa komunitas muda itu berkegiatan selain di Dinas Pariwisata juga Dinas Arsip dan Perpustakaan Kebumen. Jadi di Dinas Arsip dan Perpustakaan itu ada 45 komunitas muda yang berkegiatan di sana dan setiap tahunnya itu mengadakan community fair atau pameran komunitas. Jadi berbagai komunitas-komunitas tampil dikasih panggung dan untuk memamerkan kegiatan-kegiatan dari komunitas itu. Apa ya? Ya, untuk bulan kemarin dari November kita mengadakan 2 kegiatan dari ekonomi kreatif. Yang pertama adalah Community Fair 2023 itu di Dinas Arsip, dan yang kedua itu Ekraf Day dengan mengusung tema atau dengan mengangkat kuliner festival. Itu dari Kebumen ada soto utek ya. Jadi ada soto kuning, ada soto utek. Jadi soto santen itu namanya soto Taman Winangun. Nah, itu kemarin ada festival kuliner itu. Menampilkan ada beberapa pameran seperti pameran fotografi dan juga ada beberapa bazar UKM untuk produk lokal. Itu aja. Nanti dilanjut setelah terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dia bisa dimasukkan ke sana. Lanjut, mungkin dari Kabupaten Pemalang ada? Siap? Ya. Slide-nya tolong, Kabupaten Malang sudah ada slide-nya. Silakan Mas.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kebetulan saya dari dinas dan saya dari pengurus Komite Ekraf Kabupaten Pemalang. Ini kebetulan Kabupaten Pemalang untuk Komite Ekraf sudah berdiri dari 2021 sampai nanti 2024. Jadi ini untuk tahun terakhir pengurusan kita di ekonomi kreatif. Ini untuk latar belakang kita memenuhi SK keputusan dari Pak Bupati Kabupaten Pemalang. Waktu itu pembentukan KIK. Dan untuk Komite Ekraf Kabupaten Pemalang ini hal baru dan kita masih banyak belajar dengan kabupaten, kota, dan di Jawa Tengah, termasuk kota tetangga kita yaitu Kota Pekalongan sendiri gitu. Lanjut untuk pengurus, kebetulan saya di bidang pengembangan sumber daya Ekraf dan ada teman saya juga di wakil ketua dan ketuanya itu Mas Haki. Kebetulan kita hari ini ada 2 agenda Ekraf di Kota Solo. Untuk ketua mendampingi tari dan teater di Surakarta. Lanjut, untuk unggulan di Kabupaten Pemalang kita fokus pada 4 sektor, yaitu ada kriya, dan yang kedua ada seni pertunjukan, dan ketiga kuliner, dan keempat film. Memang kalau untuk unggulan yang kita kirimkan biasanya ada 3 subsektor, tapi kita fokus di 4 karena 4 ini nanti sub dari finish kita di komunitas. Lanjut, apa saja yang sudah dilakukan di Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Pemalang? Yang pertama yaitu kita dari mulai nol di ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang, dan hal baru menurut saya, apalagi saya juga ternyata baru tahu ekonomi kreatif di tahun 2021 melalui teman-teman komunitas ingin membuat ekonomi kreatif, sosialisasi yang difasilitasi oleh dari dinas, juga dari dinas untuk menjadikan fasilitas antara pelaku ekraf dan di pemerintahan. Artinya inilah isu yang dari teman-teman di kabupaten dan kota, banyak antara pemerintahan dan pelaku yang belum menyambung, sehingga saya kebetulan di pelaku dan saya kebetulan di dinas ingin memfasilitasi dari teman-teman pelaku yang belum terbentuknya komunitas ekraf ini. Kedua yaitu ada ekosistem desa. Nah, ini menurut saya yang ekosistem desa ini kita dari Kabupaten Pemalang itu mempunyai sekitar 200 desa. Jadi kita dari desa kita tingkatkan untuk mengembangkan potensi-potensi lokal melalui dari mulai pendataan, pemetaan, dan memfasilitasi dari produk-produk di desa itu sendiri. Terus pengembangan stakeholder, ya ini lagi kebetulan di pemerintah Kabupaten Pemalang itu untuk ekonomi kreatif itu masih awam. Jadi teman-teman kita selalu memberikan pengarahan, ya bukan memberikan pengarahan, artinya kita memberikan sosialisasi kepada kelembagaan-kelembagaan tertentu, terutama bekerjasama dengan pemerintahan, bahwa ini loh, ini ekonomi kreatif yang sudah ada di Kabupaten Pemalang, dan kita ingin untuk bekerja sama, berkolaborasi untuk mengembangkan produk-produk lokal yang ada di Kabupaten Pemalang itu sendiri. Terus menyiapkan sektor unggulan, karena kita juga setiap tahun dari mulai adanya ekonomi kreatif di Kabupaten Pemalang dari 2021 kita selalu mengirimkan untuk penilaian mandiri Kabupaten Indonesia. Kebetulan belum rezekinya juga di Kabupaten Pemalang belum mendapatkan kota kreatif. Kolaborasi dengan dinas kita beberapa untuk tahun dari 2001 sampai 2023 ini kita sudah kolaborasi dengan Dinas Pariwisata Pemuda Olahraga, yaitu melaksanakan workshop film, terus festival musik, dan Dinas Pendidikan dan Kebudayaan itu melalui dengan seni tari, seni pertunjukan, ada juga dengan Dinas Perdagangan, dan yang terakhir juga Dinas Pertanian.
fasilitasi untuk pelaku aircraft kita juga melalui pendampingan, dan khususnya di tahun di 2023 ini kita ada namanya pendokumentasian pelaku aircraft. Jadi kita bekerjasama dengan teman-teman konten kreator di Kabupaten Pemalang, teman-teman medsos. Kita punya data dari pertama pendataan, pemetaan mana pelaku aircraft yang nanti kita akan didokumentasikan. Itu bulan kita melaksanakan pendokumentasian itu sampai 3 sampai 4. Jadi kita terjun ke mereka, kita dokumentasi, kita gali potensi mereka, kita share ke teman-teman media sosial di Kabupaten Pemalang, dan kebetulan kita bekerjasama dengan konten kreator Kabar Pemalang. Itu kalau follower terbanyak di Kabupaten Pemalang itu untuk memproduksi dunia konten. Yang terakhir yaitu infrastruktur. Kita di awal mengadakan juri kreativitas itu melaksanakan itu fokus kepada musik dan seni tari sampai tahun 2022. Akhirnya Widuri ini setiap pekan, jadi hari Sabtu kita itu di Dinas Pariwisata itu punya namanya Taman Apresiasi. Kita manfaatkan yaitu event Widuri Creative Space, tapi dengan jangkauan dari karena kabupaten itu luas, akhirnya fokus kita hanya di kota saja, sehingga kita rubah dengan event selanjutnya. Nah, yang kedua itu festival film. Kita kebetulan dengan Dinas Pariwisata juga sudah melakukan workshop, pelatihan, dan mengadakan festival film. Ada pelajar dan umum. Waktu itu kita sudah dari tahun 2021 dan 2023 itu sebanyak 3 sampai 4 kali kita mengadakan festival film. Terus terakhir yaitu Pasar Senja. Ini Pasar Senja mungkin teman-teman kalau melihat di media sosial di Aircraft Kabupaten Pemalang, Pasar Senja ini kita sudah melaksanakan yang ke-13 kali. Lah, dari mulai Widuri Creative Space yang tadinya ditempatkan satu tempat, akhirnya kita fokus pada 4 sektor unggulan ini kita jadikan event Pasar Senja. Pasar Senja itu bukan pasar sore, tapi seni dan jajanan. Tapi dikemas adanya di situ. Kita kalau orang Pemalang katakan itu pasar tiban, tapi kita kemas di situ ada seni pertunjukan, ada fashion, ada yang melakukan jual beli itu di situ teman-teman dari Kria, dari UMKM juga ada, dari pelaku-pelaku aircraft juga banyak. Pasar Senja ini kita kolaborasi dengan desa. Karena apa? Yang tadi balik lagi, dari ekosistem desa kita manfaatkan menjadi Pasar Senja. Karena yang mempunyai anggaran saat ini tuh bahkan desa. Saya sendiri yang dari dinas pun untuk melaksanakan Pasar Senja waktu itu 4 kali, 5 kali itu tidak mampu. Sehingga kita manfaatkan dana desa, potensi lokal desa, kita kemas, kita konsep sehingga adanya Pasar Senja. Dan Pasar Senja dari tahun 2022 kurang lebih 2 tahun lebih, kita sudah mengadakan ke-13 kali dan hampir 2 bulan sekali, 1 bulan sekali kita keliling ke teman desa mana yang akan kita jadikan tempat mengadakan Pasar Senja. Lanjut yang terakhir yaitu faktor penghambat. Yang pertama di Kabupaten Pemalang belum ada secara regulasi. Jadi inilah banyak teman-teman dari pelaku yang masih belum terpayungi oleh hukum, sehingga kita masih mengusahakan untuk meminta regulasi kepada pemerintah. Terus reward juga sama, kita masih belum mendapatkan penghargaan terhadap dari pemerintah itu sendiri, karena mungkin di Kabupaten Pemalang juga saat ini anggaran juga masih belum stabil. Kolaborasi ini yang banyak, jadi teman-teman di KEK ini mengadakan kegiatan masih sama dengan kegiatan dinas. Jadi teman-teman di KEK ini adanya Kria terus batik itu di sana masih benturan dengan kegiatan-kegiatan dinas yang belum
artinya belum sepaket lah, sejalan gitu. Dinas A misalkan mengadakan kegiatan pameran batik yang belum berkolaborasi dengan KEK, terus festival film dari Dinas Pendidikan kadang juga kita belum mengkonsepkan sendiri. Lah ini yang perlunya adanya regulasi. Jadi untuk menetapkan sejalannya perjalanan KEK di Kabupaten Pemalang. Terakhir dari kesimpulan paparan di KEK Kabupaten Pemalang yaitu Pasar Senja. Next, Mas. Upaya peningkatan yaitu Pasar Senja. Dari 4 sektor unggulan kita tadi ada kriya, seni pertunjukan, kuliner, bahkan film, kita wadahkan di Pasar Senja dan saat ini pemetaan dan pendataan kita masih berlangsung. Jadi nanti Pasar Senja dijadikan wadah kreatif secara offline dan secara online. Saat ini progres untuk pemetaan Pasar Senja 85% karena pembuatan website masih berlanjut. Mudah-mudahan di akhir jabatan kita website Pasar Senja ini menjadikan wadah kreatif dari teman-teman pelaku ekraf. Jadi offline-nya saya harapannya masih tetap ke desa-desa mengadakan Pasar Senja, online-nya juga tetap berjalan. Mungkin itu saja yang saya sampaikan. Selebihnya terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita beri aplaus untuk Kabupaten Malang. Ya, luar biasa. Tadi Pasar Senja mungkin bisa diduplikasi itu Bapak Ibu, menarik. Spasialnya dari desa. Jadi kan kita tahu pembangunan itu harus tematik, holistik, integratif, dan spasial. Nah, spasialnya itu tadi desa. Nah, mungkin selanjutnya Kabupaten Batang ada? Nah, silakan Kabupaten Batang tetangganya. Kabupaten Batang ini sudah ditetapkan Kabupaten Kota Kreatif ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam teman-teman semua. Perkenalkan saya Ratih dari Komite Ekonomi Kreatif Kabupaten Batang. Kebetulan saya di sini hadir sendiri mewakili dari OPD yang berhalangan hadir. Dan untuk materi yang terbaru kayaknya belum saya kirim, jadi saya sharing aja di sini, Pak, untuk pemaparan pada malam ini yaitu kayak keberhasilan pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Batang. Alhamdulillah Batang ekonomi kreatif KEK Batang sudah terbentuk dari tahun 2021 dan kita mulai aktif kembali dari 2022 sampai 2023 ini sudah banyak pencapaian yang KEK dan bidang ekraf atau ekonomi kreatif Batang yang sudah kita dapatkan. Yaitu salah satunya sudah terlaksananya kelas Pandai Ekraf. Jadi di Komite Ekonomi Kreatif Batang ini kami merangkul para pelaku dari 17 subsektor ini untuk berkolaborasi dan bersinergi bersama komunitas serta stakeholder terkait untuk melaksanakan beberapa kelas yang kami namakan itu Pandai Ekraf. Jadi ada kelas digital marketing, terus kelas HPP untuk para pelaku karena kita ketahui sendiri untuk para pelaku entah itu UMKM, entah itu pelaku seni, kita untuk kayak dana dan HPP itu kan sangat penting. Nah, itu sendiri kita angkat jadi beberapa kelas. Terus ada juga kelas ekoprint, terus beberapa juga seminar yang sudah kami lakukan. Lalu alhamdulillah di tahun 2023 ini Batang sendiri masuk menjadi sebagai kota kreatif, 5 kota kreatif yang ditetapkan oleh Kemenparekraf. Terus di Batang sendiri sudah terselenggara secara rutin event tahunan seperti yang kemarin itu Kenduri Kopi, karena Batang sendiri mempunyai kopi yang memang sudah dikenal dan itu event tahunan yang tidak hanya untuk pelaku kopi atau penikmat kopi saja, tapi itu juga ada lomba, ada dan jurinya pun sudah nggak hanya di sekitar regional Jawa Tengah atau nasional saja. Terus ada juga festival Kembar Art. Kembar Art Festival itu Kembar itu aslinya namanya Desa Kemiri Barat, itu ada di Kecamatan Subah. Dan desa itu sudah dikenal sebagai desa yang banyak menelurkan seniman. Jadi dari seni rupa, seni pertunjukan,
di Desa Kemiri Barat sendiri sudah dikenal. Jadi setiap tahun ini event kedua dari Desa Kemiri Barat melaksanakan acara Kembar Art Festival. Lalu ada juga batik rifaiyah. Batik rifaiyah sendiri memang batik khas Batang yang hanya ada di Batang. Dan kebetulan untuk pencapaian kemarin masuk ke dalam kata kreatif Indonesia di tahun 2023, yang diunggulkan adalah batik rifaiyah dan subsektor pria kayu. Karena seperti yang kita tahu Batang punya alas roban, perkayuannya agak banyak juga, dan para seniman kita, para pelaku kriya kita udah banyak yang menghasilkan karya yang memang luar biasa dan sudah banyak juga yang sudah diekspor. Lalu untuk kebetulan alhamdulillah di Inakraf kemarin salah satu pelaku kriya kami itu masuk mendapatkan penghargaan Best Emerging Artisan dari ASEPI, Asosiasi Eksportir dan Produsen Handcraft Indonesia di JCC. Itu beliau membuat icon figur dari besek bambu. Jadi bekas besek bambu itu beliau bikin jadi action figure. Nah itu kemudian dilirik oleh Bapak Menteri dan juga mendapat peluang untuk bisa ekspor. Lalu untuk acara dari Kemenparekraf sendiri, Batang dari 2021 sudah aktif melaksanakan atau berpartisipasi di ajang apresiasi kreasi Indonesia dan alhamdulillah sudah menjadi finalis dari tahun 2021 hingga tahun 2023. Ada beberapa pelaku, yaitu ada pelaku kuliner dan juga pelaku kriya kayu. Dan untuk pendokumentasian dari para pelaku ekraf, alhamdulillah dari 2022 Kabupaten Batang sudah mempunyai katalog ekraf yang seperti ini. Ini kami dokumentasikan ada 17 subsektor dan semuanya keterangan ataupun penjelasan tentang semua subsektor ada di sini. Di sini ada 188 kalau nggak salah, 188 subsektor yang pelaku yang bisa mungkin kalau teman-teman pengen tahu atau pengen lihat-lihat atau pengen baca tentang katalog kami juga kami masukkan ke dalam website ekraf di Pemda Batang. Terus nah untuk permasalahan dan pengembangan kreatif ekonomi di Batang memang secara komunitas kami sudah bersinergi dan berkolaborasi baik dengan beberapa stakeholder, tapi untuk pemerintah sendiri masih belum maksimal. Jadi OPD terkait masih belum bisa nyengkuyung bareng-bareng untuk KEK sendiri. Untuk terkait dengan anggaran, kebetulan di bidang ekraf Kabupaten Batang delalahnya dapat jatah paling sedikit. Jadi para pelaku ekraf KEK kami mencoba maksimalkan kegiatan dengan mandiri dan hanya support dari pemerintah yang memang kita dapatkan, tapi kita nggak bergantung seperti kayak Mas Bambang pernah sampaikan waktu di FGD yang pernah saya ikutin. Kalau bisa KEK itu bisa mandiri yang nggak selalu bergantung dengan pemerintah. Alhamdulillah di Kabupaten Batang KEK sudah bisa berdiri, sudah bisa merangkul komunitas dan berkolaborasi baik dengan stakeholder dan teman-teman. Walaupun dengan keminiman, tapi alhamdulillah sudah terlaksana dari beberapa kegiatan di tahun 2022 hingga 2003 kemarin. Lalu kurangnya sarana dan prasarana juga untuk karena memang terkait dengan anggaran, kita memaksimalkan apa yang ada dari para pelaku dan juga stakeholder ataupun kita cari sponsor untuk memang untuk melakukan mengadakan event-event tahunan seperti itu. Kiranya itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Kabupaten Batang. Bapak Ibu, kita akhiri sampai 9:30 ya Bapak Ibu. Jadi waktunya sudah jam 21.14. Nanti
besok pagi giliran Bapak Ibu yang tidak hari ini tampil untuk mempresentasikannya. Nah, ada mungkin dari Kabupaten Demak? Siap ya Mbak? ini dia juga punya usaha Bapak Ibu. Silakan. Ini mengubah sampah menjadi aksesoris usahanya. Silakan Mbak. Tes. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kayaknya sudah ngantuk ini ya Bapak Ibu ya. Belum ya? Baik, saya akan kasih pantun terlebih dahulu sebelum saya akan memaparkan tentang pengembangan. Belum Pak. Tapi mohon bantuannya untuk bilang cakep ya. Ya, terima kasih kalau gitu. Baik, burung merak indah bulunya. Jauh tinggi terbang di angkasa. Halo Bapak Ibu semuanya. Bagaimana kabarnya malam ini? Alhamdulillah, luar biasa sekali ya pada malam hari ini. Sepertinya banyak sekali penontonnya, begitu ya Pak ya? Audiensnya banyak sampai pada ngantuk semuanya. Iya, benar ya Pak ya? Baik, saya akan menceritakan sedikit tentang Kabupaten Demak. Bahwasanya saya akan perkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Citra di sini selaku apa ya ini Pak Bambang ya? Bingung juga. Jadi saya dapat dispo Pak dari Ketua KEK. Ketua KEK sendiri itu adalah suami saya dan saya adalah dinasnya juga, begitu Pak. Jadi double-double semuanya, nggak masalah deh. Baik, ya Pak. Saya akan cerita sedikit tentang pengembangan ekonomi kreatif di Kabupaten Demak. Bahwasanya Kabupaten Demak itu identik dengan sejarah dan kebudayaannya. Karena kenapa? Demak itu sendiri kental akan sejarah tentang Wali Songo, penyebaran agama Islamnya. Di salah satunya yaitu Sunan Kalijaga. Jadi wisata yang paling menonjol itu adalah wisata budayanya. Tapi di sini saya akan menceritakan sedikit tentang ekonomi kreatif, keberhasilan dari Komite Ekonomi Kreatif dan Dinas Pariwisata karena memang masih kolaborasi di sini, yaitu adalah kegiatan Catur Sasongko. Catur Sasongko itu adalah kegiatan di mana event 4 bulan sekali, tapi nggak ada di sini Pak. Nggak ada di sini, saya ceritakan dulu bahwasanya Catur Sasongko itu adalah kegiatan 4 bulanan, di mana kegiatan itu kegiatan dari kasepuhan yang secara turun-temurun. Jadi Bapak Ibu nanti kalau misalnya ada waktu bisa main ke Demak karena kenapa? Acara Catur Sasongko ini benar-benar menarik sekali. Acara yang adat istiadatnya tuh masih kental dengan kebudayaan yang masih pada zaman dulu ya, seperti zaman Kasepuhan di situ dihidangkan dengan berbagai macam makanan zaman dulu seperti caos dahar, itu merupakan makanan khas dari Demak juga. Terus kemudian juga ada berbagai macam seni pertunjukan juga di situ. Jadi kegiatan Catur Sasongko, perlu saya promosikan nih Pak. Catur Sasongko itu merupakan kegiatan event yang sangat menarik. Jadi mungkin nanti saya bisa mengundang Bapak Ibu sekalian yang ada di sini untuk bisa hadir di acara Catur Sasongko tersebut. Kemudian juga dari KEK sendiri itu juga sudah melakukan kolaborasi dengan dinas, yaitu berupa pelatihan-pelatihan. Ada pelatihan seni pertunjukan, seni kriya kaligrafi, terus juga ada seni rupa, bahkan juga ada satu lagi apa? Saya lupa Pak. Kriya batik, seni pertunjukan, seni rupa, seni kaligrafi, dan kriya batik. Tapi sayangnya ini kemarin kita sudah uji petik ya Pak Bambang ya, cuman belum mencapai goal nih bahwasanya di Demak itu belum jadi kabupaten kreatif. Ini merupakan PR kita, terutama PR dari dinasnya sendiri untuk tahun 2024 nanti mohon bantuannya Pak Bambang biar Kabupaten Demak bisa menjadi kabupaten kreatif Bapak. Selain itu juga ada kegiatan juga, event-event banyak juga di Kabupaten Demak, yaitu adalah TCF Tembiring Creative Fund, di mana di situ para komunitas-komunitas tentunya
komunitas dari seni pertunjukan, seni kriya. Di situ ada setiap minggunya kita adakan juga untuk ekonomi kreatif tumbuh di Kabupaten Demak dengan cara kegiatan-kegiatan seperti itu, event-event seperti itu. Selain itu juga dari Komite Ekonomi Kreatif juga mengadakan kegiatan Demak Art and Culture Festival di mana mengangkat seni rupanya. Ekonomi kreatif di Kabupaten Demak memang sudah berkembang, seni rupanya juga sudah banyak sekali, tapi memang dari dinasnya memang belum push begitu besar Pak, karena memang keterbatasan anggaran dari dinas juga tentunya. Terus kemudian Kabupaten Demak sendiri juga sudah mengikuti ajang-ajang berbagai promosi seperti dari API, Anugerah Pesona Indonesia kemarin kebetulan alhamdulillah Demak menjadi juara pertama di kategori destinasi kreatif juga. Nah, itu merupakan salah satu pendukung kita agar komunitas-komunitas yang lainnya turut berkembang. Seperti itu, Pak. Mungkin hanya itu saja yang dapat kami sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Baik, mungkin terakhir sekali lagi ya Bapak, Ibu, dari Kabupaten Jepara, siap Mas? Oh, belum. Mungkin ada yang, oh ya silakan Klaten, silakan Pak. Mari Pak, wah luar biasa. Mari kita beri tepuk tangan untuk Klaten. Terima kasih Pak Bambang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau melihat atau mendengar yang sudah disampaikan tadi, agak minder ini saya nih. Jadi Klaten ini oleh orang Jawa dibilang ini ragil. Ragil itu beberapa minggu yang lalu kami baru dikukuhkan oleh Ibu Bupati, kemudian ada beberapa kegiatan festival yang langsung kami laksanakan. Namun sebelumnya kami ingin sampaikan dulu bahwa Komite Ekonomi Kreatif di Kabupaten Klaten ini berangkat dari sebuah forum, Pak. Jadi namanya Forum Ekonomi Kreatif. Dan Forum Ekonomi Kreatif ini seperti yang tadi di Solo itu digawangi oleh Bapeda di Klaten. Kemudian juga saat ini kami di dinas, jadi kalau saya sebagai swasta kebetulan ngajar di kampus Politeknik, kemudian juga saya ada usaha di bidang ya ekraf. Dan itu untuk posisi kenapa kami berkecimpung di Forum Ekonomi Kreatif atau sekarang menjadi Komite Ekonomi Kreatif, itu karena berangkat dari ingin membantu teman-teman kita. Jadi pandemik kemarin semua sektor barangkali mengalami mati suri atau pingsan atau lumpuh. Namun ekonomi kreatif yang masih bisa bertahan. Dan itu ada juga sih yang bisa bertahan, ada yang enggak. Maka dari teman-teman dan kita para pelaku ini akhirnya ya kasihan ya teman-teman yang lain yang barangkali belum mempunyai sebuah teman untuk curhat atau semacam ya berbagi bagaimana cara solusinya. Dan itu niat tulus dari teman-teman kami di Komite Ekonomi Kreatif Klaten ini, yuk pelaku ekraf, yang mana kalau di kami enggak sampai penuh 17 subsektor, namun ada 8 ya subsektor yang ya boleh dikatakan unggulan lah gitu. Kita pengen seperti Pekalongan Solo yang sudah UNESCO, pengen seperti teman-teman yang sudah nasional, artinya kota dan kabupaten kreatif nasional. Itu kami ingin belajar di forum ini. Saya ingin belajar kepada bapak-bapak semua, senior-senior semua gitu. Dan itu menjadi niat dari teman-teman di komite untuk tadi menolong teman-teman. Diakui atau tidak, banyak pelaku ekonomi kreatif di sekitar kita ini yang maaf boleh dikatakan mereka mengalami kesulitan-kesulitan. Satu, kesulitan dalam upaya naik kelas. Misalnya bagaimana mereka itu melek digital, bagaimana mereka ini punya merek
itu aja susah Pak. Kalau nggak ada teman-teman komite kita ini yang mendorong bapak-bapak kita di Bapeda, bapak-bapak kita di Disbud Porapar, ini apa ya, sebuah kewajiban kita semua. Sehingga semoga ya nanti kita terus dengan apa, kalau potensi yang ada di Kabupaten Klaten, ini kita berusaha bagaimana bisa mencapai kabupaten kreatif. Maka Pak Bambang dan teman-teman dari pengurus komite di Jawa Tengah, kami mohon ini ya, mohon dukungannya dan juga bimbingannya. Terus ke depan di Klaten ini barangkali teman-teman yang dikenal Klaten ini adalah kota beras. Mungkin banyak teman yang mengenal beras Delanggu ya. Beras Delanggu ini terkenal pulen, enak gitu ya. Kalau makan beras Delanggu ini nggak usah pakai lalap atau nggak usah pakai lauk itu udah enak katanya. Tapi lawuh yang paling enak itu apa Pak? Laper ya. Ngeleh lapar itu lawuh yang paling enak. Beras Delanggu ini sebagai gastronomi atau kuliner. Kemudian kita punya kria juga Pak. Kalau di Pekalongan ada batik, di Klaten ini ada kerajinan lurik. Di mana lurik kita ini ATBM. Alat tenun bukan mesin. Dan ini pelakunya orang-orang, wah maaf, orang-orang yang kekurangan. Mereka menggunakan alat tradisional, tekluk, prosak gitu. Dan itu yang kita ingin angkat. Dan tentu karena kebetulan saya ini diamanai sebagai pendamping juga di Kemenparekraf sebagai pariwisata, tapi dalam bidang kampanye sadar wisata. Sehingga saya ini ingin bawa bagaimana pelaku ekraf di Klaten ini bisa juga dijual menjadi pariwisata di kabupaten kami. Dan itu lewat paket-paket wisata tentunya. Maka saya juga kebetulan kalau di kegiatan saya selain komite ini juga mendampingi para desa wisata di lingkungan destinasi unggulan super prioritas Kemenparekraf ya, tentunya tapi di pariwisata, yaitu Borobudur, Jogja, Prambanan. Kemudian ada di Danau Toba, ada di Mandalika dan lain sebagainya. Itu mereka rata-rata Pak, pariwisatanya sudah ada, tapi produk ekonomi kreatifnya masih belum tertata. Maka saya wah ini perlu diangkat juga. Karena ini harus berdampingan nih antara pariwisata dengan ekonomi kreatif ini, maaf kata ya, banyak yang belum paham. Teman-teman kita, bapak-bapak kita mungkin ada sebenarnya yang sangat penting bahwa kalau pariwisata ini digabung sama ekonomi kreatif, maka orang itu akan berkunjung ke satu tempat Pak, itu memiliki istilahnya 4A ya, dalam bahasa pariwisata itu ada atraksi ya, ada ancillary, kemudian ada akses, tentu itu tugasnya pemerintah membangun infrastruktur dan lain sebagainya. Dan ada kenang-kenangan yang dibawa, ini adalah produk ekonomi kreatif. Dan mereka rata-rata yang di kami ya, nggak tahu kalau di Bapak mungkin sudah maju, itu belum mengenal digital marketing, bagaimana mereka membuat storytelling dan lain sebagainya, ini masih belum. Sehingga pekerjaan kami mungkin masih sangat jauh, sehingga ya step by step kami akan sangat senang sekali apabila nantinya bisa belajar dari Bapak semua, khususnya menjadi kabupaten kreatif. Kemudian UNESCO, kalau UNESCO itu berarti setara dengan Paris, London gitu ya Pak ya. Wah hebat banget. Selamat untuk Pekalongan, Solo ya. Kemudian kami juga ingin seperti senior atau kakak-kakak kita. Dan ke Klaten jangan lupa Bapak Ibu, tadi ada beras, ada lurik, juga angkringan. Ada yang pernah makan di angkringan? Pun angkringan itu identik dengan malam, jajanan malam hari, kerubut-kerubut pakai teh yang seduhannya ini macam-macam teh dicampur jadi satu, kemudian hangat-hangat, dan juga makanannya murah-murah yang pasti. Nah ini angkringan Klaten. Nanti yang akan diangkat seperti itu. Jadi lebih juga ke kuliner, gastronomi, kemudian kria, dan juga Bapak Ibu kalau penjenengan ke Klaten itu banyak tugu wayang di Klaten itu, wayang. Jadi kalau ada perempatan di Klaten itu ketemunya wayang, Punokawan, ada macam-macam. Kemudian di Klaten
banyak dalang. Maka kita sebut kota 1000 dalang. Termasuk sang maestro Daerang Narto Sabdo ini satu kampung dengan saya. Itu dibuatkan sebuah taman Narto Sabdo. Dan di sana ada kegiatan gamelan, ada karawitan dan lain sebagainya. Sehingga kami juga ke bidang seni rupa, kemudian juga seni kriya tadi dan lainnya. Tapi untuk menjadi kabupaten kreatif kan harus punya prioritas. Nah ini kami nanti juga akan memilah mana ya yang paling strong gitu bahasanya. Di SWOT itu paling strong sendiri yang apa. Dan tentu di kegiatan ini kami ingin belajar dari bapak-bapak semua dan ibu-ibu dan minta dukungannya semoga Klaten bisa seperti teman-teman semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Pak. Bapak Ibu, tepat 21.30. Jadi besok kita lanjutkan acara ini temu akrab, tapi akrabnya dengan cara bercerita gitu. Jadi ini mulai dikenali lah masing-masing aktivitas pengembangan ekonomi kreatif di kabupaten kota di Jawa Tengah. Begitu Bapak Ibu, nanti besok kita ada lanjutan, kemudian kita ada acara sarasehan dan ada talk show. Terus malamnya kita ada pelantikan dan ada penganugerahan, ada sedikit pertunjukan dan ada penganugerahan lomba film yang kebetulan sudah ada beberapa nominasi yang bakal menjadi juara. Mungkin itu Bapak Ibu, nanti kita terus berjejaring, terus mengetahui, mengupdate apa yang sudah terjadi di kabupaten masing-masing. Nanti kita coba urai satu demi satu dan besok di sesi-sesi talkshow nanti Bapak Ibu akan semakin memahami dan nanti di sesi sarasehan nanti kita akan lebih ungkap ke depan karena sekarang pergub tentang Komite Ekonomi Kreatif sudah ada. Di salah satu pergubnya nanti ada perlu penyusunan anggaran dasar dan rumah tangga. Nah ini nanti kita butuh masukan dari Bapak Ibu. Mungkin hanya awalan tapi ini menjadi tidak lanjut diskusi-diskusi selanjutnya. Begitu saja, mohon bisa dilanjutkan istirahat. Besok pagi kita ketemu lagi sesuai jadwal. Waktu saya kembalikan ke Mas Kuri. Silakan Mas Kuri. Oke, terima kasih segenap Bapak Ibu dari dinas maupun dari kawan-kawan komite. Foto bersama. Oh ngono. Oke. Sebelum bubuk ya. Sebelum kita istirahat tidur atau yang mau karaoke ya monggo boleh. Bandungan lumayan deket. Monggo kawan-kawan untuk kita foto bersama dulu. Sambil menunggu. Oh iya, ini mau terima kasih Ya, kepada sambil ini. menunggu Bapak Ibu maju ke ibu-ibu depan, sekalian kami ucapkan sambil terima kasih kepada depan. setiap pihak yang mendukung acara ini. Yang pertama tentunya yang menyelenggarakan adalah Komite Ekonomi Kreatif Jawa Tengah, Indonesia Art Foundation, Histeria, Sanggar Kamulian Sindu Rejo Banyumas, dan juga Histeria Magazine. Oke. Dan terima kasih juga kepada semua yang Hadir. sudah menyempatkan hadir. Ya. Oke, mari kita foto bersama. Ini Monggo, monggo. apa jenenge iki? Yel-yel loh. Apa yel-yel? Yuk, monggo. Ayo monggo. Kowe melu bareng arepan. Oke. Ya ono. Enggak ini Ya, emang yang harus kecil-kecil difoto. di bawah enggak apa-apa. Oh, iki SPD ini iki lho. Kembangnya lho.